Apa jadinya kalau Tuhan Yesus tidak pernah naik ke surga? Lukas 24 ayat 50 sampai 51 di sana jelas-jelas dikatakan bahwa lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Itu firman Tuhan yang saat ini kita akan sama-sama merenungkan. Di sana dikatakan bahwa bagaimana seandainya Tuhan Yesus tidak pernah naik ke surga? Ada yang mau menjawab? Ya, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan kali ini. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah, coba ingat-ingat apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dia disalib. Ya, sudah selesai. Saya pernah ditanya oleh seorang yang sekarang tidak pergi ke gereja. Dia bertanya, Bu Pendeta, perkataan apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dia disalib terakhir kali? Perkataan ini, sudah selesai. Pertanyaannya untuk kita, apa yang sudah selesai? Ternyata yang sudah selesai itu adalah tugas dan misi Tuhan di bumi. Yang sudah selesai adalah tugas dan misi Tuhan Yesus di bumi, yaitu memberitakan Injil dan memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa-dosa manusia. Kedua misi itu sudah selesai ketika Yesus disalibkan. Coba bayangkan, seandainya misi itu sudah selesai, apakah Tuhan Yesus naik ke surga? Tidak akan pernah. Tetapi karena misi itu sudah selesai, Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ketika dia sedang menderita di kayu salib, inilah kata-kata yang terakhir, sudah selesai. Lalu yang kedua, ini titik poin yang mau saya sampaikan. Yang kedua adalah Roh Kudus diutus ke bumi. Coba bayangkan, kalau Tuhan Yesus tidak pernah naik ke surga, apakah ada Roh Kudus yang akan diutus ke bumi? Tidak akan pernah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus masih ada di bumi. Makna kenaikan Yesus ke surga yaitu Roh Kudus diutus ke bumi. Bahkan ketika perjamuan terakhir itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, di sana dia mengatakan bahwa aku menjanjikan seorang penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan menyertai murid-murid sampai selama-lamanya. Ingat, sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus ini yang menggantikan posisi Yesus Kristus. Roh Kudus ini akan datang kalau Tuhan Yesus naik ke surga. Betul? Betul. Nah, Roh Kudus ini yang akan memampukan setiap kita untuk hidup di zaman-zaman yang seperti ini. Roh Kudus ini akan memberikan kekuatan ekstra untuk kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk kita ketika kita menyampaikan amanat agung, menyampaikan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan Roh Kudus inilah Allah sendiri. Dan ingat, kalau Tuhan Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah, dia masih berwujud sebagai manusia dan tempatnya terbatas karena hanya di Timur Tengah sana. Kita tidak akan pernah merasakan kuasa Roh Kudus. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus bisa tinggal di hati setiap orang percaya. Itu keberuntungan orang percaya. Luar biasa bukan? Ditinggali oleh Allah dalam rupa Roh Kudus yang membuat hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga adalah ini harus dilakukan. Setelah kita beruntung mendapatkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, ada satu tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang-orang percaya, yaitu menyampaikan kabar baik. Menyampaikan kabar baik, amanat agung, pergi ke seluruh dunia, menyampaikan kabar berita sukacita bahwa ada seorang pribadi yang sangat mengasihi kita. Dia rela menderita di bawah kayu salib, lalu mati dan kemudian bangkit dari antara orang mati untuk menebus dosa manusia. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, di dalam ayat yang kita baca tadi, dia menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan terlebih dahulu memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu adalah misi utama Tuhan Yesus turun ke surga. Tetapi sekarang misi itu adalah misi utama dari gereja. Ingat, misi utama dari gereja adalah memberitakan Injil. Dan itu dilakukan tidak hanya oleh murid-murid Tuhan Yesus, tetapi untuk Bapak Ibu, saya dan saudara.
sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung bumi. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus datang ke dunia, itu berarti keberuntungan kita untuk menjadi agen-agen surga. Menjadi agen-agen surga, memberitakan Injil dan menyampaikan kabar baik. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah naik ke surga, misi itu tidak akan pernah diberikan kepada kita. Tapi karena Tuhan Yesus naik ke surga dan dia memberikan Roh Kudus kepada kita, misi itu harus kita lakukan. Menjadi agen-agen surga untuk menyampaikan berita keselamatan. Amin.